cukup aman ya kalau untuk sekarang, karena dengan ada subsidi seperti BBM, kayak Pertalite kan juga sekarang mulai dibatasi. Tadinya premium juga dibatasi, sekarang udah ke tahap Pertalite gitu. Jadi kalau untuk Lismon kayaknya masih insya Allah belum ya. Dalam situasi sekarang ini semua negara bisa jadi ya. Khususnya negara kita, kalau kita tidak bisa mengelola hutang kita, itu akan buat saya akan cukup membahayakan. Oh, itu bisa jadi ya, mungkin juga. Apalagi dengan keadaan kondisi ini, ada perang Rusia dan Ukraina ya. Rusia itu pengekspor minyak ya, banyak yang ketergantungan dengan negara Rusia. Kalau memang ini berlanjut terus, ya dampaknya pasti ke Indonesia juga. Kalau menurut saya, kalau untuk melihat hutang negara, resikonya besar. Tapi kalau masuk resesi saat ini tidak mungkin, karena lihat jangka panjangnya adalah Indonesia masih punya sumber daya alam. Kalau menurut saya sih bisa aja sih, karena kan kalau kita lihat tingkat inflasi terutama di bagian Amerika sono ya, itu tuh udah nyampe di 9,1%, which is itu benar-benar tinggi banget dalam beberapa dekade terakhir gitu. Jadi menurut saya itu bakalan affects a lot in Indonesia especially. Bang, Komisi 11 itu sebenarnya gimana sih? Jadi sebetulnya yang disampaikan Prof. Didi ini adalah pandangan yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Kalau kita mau melihat utang Indonesia, ada utang luar negeri yang pemerintah punya, ada utang luar negeri yang swasta punya. Kita bisa lihat dengan 3 indikator. Yang pertama debt service ratio. Jadi kita mesti melihat dari sisi DSR-nya. Kalau misalnya sejauh mana rasio pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor, itu kita mesti lihat apakah posisi kita masih aman apa tidak. Yang kedua, bagaimana debt service export ratio kita juga mesti kita lihat. Kemudian debt to GDP itu juga mesti kita lihat lagi bagaimana utang luar negeri terhadap PDB kita. Yang kalau di dalam batas amannya 40%. Nah ini semuanya yang harus kita cermati sehingga 3 indikator itulah yang menjadi patokan. Apakah utang pemerintah Indonesia ini boleh dikatakan over borrowing atau tidak dari 3 indikator itu. Kalau saya melihat memang perlu ada kehati-hatian dalam mengelola hal ini. Karena itu perlu ada skenario bagaimana kita mengurangi beban APBN akibat pembayaran bunga dan pokok daripada pinjaman yang sudah kita lakukan. Nah, skenarionya untuk jangka panjang, jangka menengahnya itu yang harus pemerintah juga update kepada masyarakat supaya masyarakat ada optimisme bahwa negaranya tidak memiliki ketergantungan, interdependensi terhadap lembaga-lembaga donor asing misalnya. Tetapi ada satu yang menggembirakan Mbak, yang harus kita syukuri, yaitu pergeseran struktur utang kita. Yang dari dulu lebih dalam 5 tahun terakhir ini sudah didominasi oleh utang dalam negeri. Artinya surat berharga negara itu diminati oleh rakyat Indonesia sehingga negara dengan rakyatnya, rakyat berpartisipasi dalam membiayai pembangunan melalui pembelian surat utang negara atau surat berharga negara. Ini ada tren yang cukup positif di situ. Itu yang kita mau geser sehingga kita ke depannya akan jauh lebih berdikari, lebih mandiri dan juga bisa mengatur restrukturisasi utang kita. Kemudian yang kedua yang saya mau sampaikan, sebetulnya lihat juga kalau tadi dikatakan Prof. Didi Bank Indonesia melakukan quantitative easing, memang waktu itu kita memberikan satu kebijakan di dalam Undang-Undang Nomor 2 bahwa BI bisa membeli melalui pasar perdana. Dan itu kemudian yang dituangkan dalam SKB antara pemerintah dengan otoritas moneter untuk memenuhi kebutuhan fiskal kita dalam rangka pembiayaan kesehatan. Dan itu limitasinya juga tahun ini Mbak. Jadi kita berharap 2023 semuanya kembali normal dan tidak ada lagi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2. Begitu Mbak. Ya ini karena Prof. Didi sudah di-mention. Akhir tahun ini sebenarnya itu batasan-batasan apa yang tadi Prof. Didi sampaikan. Nah setelah ini nanti dibatasi, kalau prediksi Prof. Didi? Nggak ada jaminan. Jadi
dengan kondisi yang sekarang ya? Ya nggak ada jaminan. Jadi saya mengingatkan bahwa proses politik yang terjadi tahun 2020 dan 2001 itu memang jadi gini, kalau Pak Sarman itu melakukan transaksi utang, ada yang mengontrol pasar. Kalau beliau ini tidak terkendali, ancamannya bangkrut. Jadi ada mekanisme otomatis. Kalau negara parlemen nggak ada yang kontrol. Yang kontrol demokrasi dan check and balance. Pada waktu itu nggak ada check and balance. Jadi minta apa saja dikeluarkan. Apa ciri dari politisi itu? Budget maximizer. Dan itu DPR sudah pasti setuju sejalan banyak. Dan 2020-2021 itu pesta pora, ya parlemen, daerah, kementerian 2 kali, 3 kali lebih banyak daripada normal. Ke daerah, kemana-mana, ke luar negeri, ke hotel segala macam dalam keadaan krisis. Tapi kalau itu 2020, 2021 justru kita mengalami pemotongan. Tidak ada kunjungan kerja ke luar negeri, bahkan pembatasan ke daerah pemilihan. Jadi mengalami pemotongan. Yang kami dapat update dari pemerintah waktu itu ada 3 komponen utama, TNI Polri, ASN, dan juga DPR. Bahkan untuk DPRD Kabupaten Kota Provinsi seluruh Indonesia diterbitkan satu PP 33 kalau tidak salah yang mengatur tentang perubahan struktur pembiayaan kunker mereka. Jadi betul-betul ada pengetatan, defisit, itu yang kita rasakan. Defisit yang besar itu selain untuk PEN itu untuk macam-macam ya. Dan kita lihat di hotel di mana-mana ya. Ya memang itu bisa saja tidak di DPR tetapi di tempat-tempat lain cukup banyak dilakukan alasan untuk ekspansi supaya ada pertumbuhan ekonomi ya. Nah sebenarnya yang terbaik itu ada check and balance ya. Yaitu penghematan dulu ya. Kalau dari penghematan ya, setiap tahun dalam keadaan normal, dana yang tidak dipakai itu bisa 200-300 triliun. Tanya Pak Abdurrahman. Benar gitu Pak. Dana yang sisa dari APBN bisa 200-300 triliun dalam keadaan normal nggak dipakai. Tapi itu ada di mana-mana, tidak bisa diambil. Tapi kalau ada perintah presiden itu harus diambil, copotin seenaknya, itu bisa. Ditambah nanti dengan tambahan-tambahan baru yang tidak perlu tambahan utang yang besar itu. Jadi itulah ya memang karena situasinya ya di beberapa negara kayak Jerman itu menambah utang ya 100 juta dolar, 500 juta, 100 juta euro, 500, itu jadi perdebatan yang nggak karu-karuan. Ini menambah sekian, membuat defisit 2 kali lipat, nggak ada perdebatan langsung saja. Itu yang kita kritik ya. Jadi dan nanti problemnya itu akan terus, utang itu akan tinggi ya, sangat tinggi. Dan sekarang defisitnya bisa 1.000 di atas 1.000 triliun. Dan bunga utang bisa 500 triliun setiap tahun. Demikian besar. Dan itu menurut saya cukup berat ya. Gitu. Sebelum nanti ke Komisi 11 lagi. Saya kira tadi yang disampaikan Pak Didi terkait dengan belanja operasional yang kaitannya dengan birokrasi. Saya kira di 2020 ini kan pemerintah melakukan refocusing, melakukan realokasi, fokus untuk penanganan pandemi, untuk pengadaan alkes, kemudian pengadaan obat-obatan, penanganan pasien, itu fokus di sana. Dan kalau kita lihat di 2021, ini juga masih fokus ke situ karena ada varian Delta segala hanya saja porsinya mulai menurun. Di 2022 dengan membaiknya pandemi dan terutama meskipun ada varian Omicron, namun karena bed occupancy rate-nya atau hospitalization rate-nya rendah sekali, sehingga belanja untuk penanganan pandemi rendah sekali. Sehingga kalau kita lihat belanja operasional pemerintah ya, yang masuk ke G ya kalau Pak Didi ini ya di PDB kemarin di Q1 minus 7,7%. Karena itu tadi untuk penanganan pandeminya sudah mulai turun ya. Terus kemudian terkait dengan tadi masalah pembatasan utang ya. Jadi kita kan memang sepakat ya dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 ya di Undang-Undang Keuangan Negara bahwa rambu-rambu fiskal kita hanya ada 2. Jadi batasan defisit
maksimal 3% dan batasan utang 60%, Pak. Jadi kalau kita lihat di Malaysia memang meskipun mereka nggak pakai undang-undang ya, namanya self-imposed, jadi dari pemerintah sendiri. Mereka membatasi batasan borrowing-nya berapa, terus kemudian ada batasan utang juga berapa, batasan defisit juga berapa, tapi di bawah levelnya lebih rendah lagi di bawah undang-undang, sehingga kadang-kadang mereka kurang disiplin. Dan kalau di Indonesia memang batasnya tadi, sepanjang defisitnya tidak lebih dari 3% dan utang tidak lebih 60%, memang ini kesepakatan DPR. Mungkin memang kalau di beberapa negara dulu 1%, setelah itu 2%, sekarang 3%. Nanti bisa naik lagi. Nanti 2 tahun 4%, tergantung kesepakatan di enggak, sejak 2023 memang disepakati 3% iya, dan nanti belum berubah. sesuai dengan proses sebelumnya. Awalnya 1%, zaman kita 1%. Setelah itu 2%. Nanti kita coba tanya deh komitmen DPR, tapi kita jeda dulu sesaat lagi. Proses politik, bukan Kementerian Tapi Keuangan. Indonesia salah satu yang memang kalau kita lihat, mungkin Pak Diding lihat data fiskalnya India atau Sri Lanka ataupun Pakistan, ngelihat batasannya udah jelas tapi tidak pernah dipenuhi. Itu ya bedanya sama terkait Indonesia. dengan utang. Utang terkait dengan bunga. Bunga terkait dengan tax ratio. Tax ratio terkait dengan ekspor. Nah, ini yang khawatir semua itu kita lemah gitu. Kita tanya nanti sama DPR komitmennya sesaat lagi pemirsa.